Seperti misalnya seseorang membaca Al-Quran, dia membaca salah satu bacaan yang dibaca di dalam salat ketika ruku dan juga ketika sujud. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membaca Al-Quran, baik itu surah Al-Fatihah ataupun bacaan-bacaan yang dibaca di dalam salat. Itu dilarang untuk dibaca di dalam ruku dan sujud. Dilarang seseorang untuk berdoa ketika ruku, maksudnya doa yang dibaca ketika sujud. Adapun ketika sujud, boleh seorang membaca Al-Quran tapi tidak diniatkan dengan Al-Quran. Misalnya ada doa-doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lainnya, maka itu dibolehkan dengan niat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyahhudi fil qiyam, atau seseorang membaca tasyahhud tanpa sengaja ketika dia berdiri, tanpa sengaja dia membaca tasyahud ketika dia qiyam atau berdiri dalam solatnya. Ma'al ityani bil qawlil masyru'i fi dhalikal mawdi', yaitu dia membaca ucapan-ucapan yang disyariatkan fi dhalikal mawdi', di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika ruku, sujud, atau ketika berdiri, atau ketika duduk di antara dua sujud, dia membaca selain doa yang ada perintahnya. Ka'an yaqra' fir ruku'i ma'a qawlihi subhana rabbiyal azim, seperti misalnya seorang membaca bacaan ruku di tempat dia sedang tidak melakukan ruku dengan membaca subhana rabbiyal azim. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain, apabila di antara kalian lupa, tidak sengaja dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan di dalam salat, di tempatnya, yaitu misalnya seperti seorang membaca di saat dia ruku atau ketika dia sujud. Ketika sujud dia membaca subhana rabbiyal azim misalnya, atau sebaliknya dia membaca ketika ruku yaitu subhana rabbiyal a'la karena lupa. Adapun apabila dia sengaja, berarti dia melakukan sesuatu dengan sengaja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain, apabila di antara kalian lupa melakukan sesuatu kesalahan, keliru, baik itu perbuatan maupun ucapan di dalam salat, maka hendaknya dia sujud sahwi, yaitu dua kali sujud, dan ditutup dengan salam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah atau faedah yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'atu, faedah yang keempat yang berkaitan dengan sujud sahwi, yaitu maudhi'uhu wa sifatuhu, kapan, di mana tempatnya seseorang melakukan sujud sahwi, dan bagaimana tata cara atau sifat sujud sahwi. Yang pertama adalah maudhi'uhu, yaitu kapan dilakukannya atau di mana tempatnya melakukan sujud sahwi. La raiba anna al-ahaditha waradat fi mawdi'i sujud sahwi ala qismain.
Tidak ada keraguan, maksudnya banyak dalil yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismain. Dan kapan, di mana dilakukannya sujud sahwi, yaitu ada dua qisman, ada dua macam atau cara di dalam melakukan sujud sahwi. Qismun dalla ala masyru'iyyatihi qabla salam. Yang pertama adalah bagian yang pertama, yaitu ada dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau disyariatkannya untuk dilakukan sebelum salam. Wal qismul akharu dalla ala masyru'iyyatihi ba'da salam. Dan bagian yang lainnya, yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Wa lihadza qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu berkata sebagian para ulama mengatakan, innal musalli mukhayyarun in syaa sajada qabla as-salami aw ba'da. Bagi seorang yang salat itu boleh dia memilih salah satunya. In syaa sajada qabla as-salami aw ba'dahu. Boleh dia memilih yaitu sujud sahwi atau salam. In syaa sajada qabla salam, boleh dia memilih sujud sebelum salam. Au ba'dahu, dan juga boleh dia sujud setelah salam penutup salat. Li'anna al-ahaditha waradat bi kilal amrayn. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dua perkara ini boleh dikerjakan. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kurang di dalam salatnya dan juga pernah menambah rakaat di dalam salatnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah dalam rakaat salatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud setelah salam, yaitu sujud 2 kali, kemudian ditutup dengan salam. Dan juga ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sebelum salam yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Li'anna al-ahaditha waradat bi kilal amrayn. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedua perkara itu boleh dilakukan. Falau sajada lil kulli qabla as-salam aw ba'dahu jaza. Seandainya seseorang sujud di semua dua keadaan atau cara itu, entah itu sebelum salam atau setelah salam, maka itu boleh dilakukan. Qala Az-Zuhri, sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kana akhirul amrayni as-sujudu qabla as-salam. Maka seseorang boleh memilih dua perkara, yaitu boleh dia sujud yaitu sebelum salam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang kedua adalah yaitu bagian yang kedua, sifatu sujudus sahwi. Bagaimana sifat atau tata cara sujud sahwi. Sajadatani kasujudis salati. Jadi sujud sahwi itu sama seperti sujud ketika salat. Tidak ada bedanya. Ketika sujud maka mengucapkan takbir.
bangkit dari sujud mengucapkan takbir, dan ketika sujud maka dia membaca sebagaimana bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yukabbiru fi kulli sajadatin lis-sujudi wa lirraf'i minhu, yaitu seorang bertakbir setiap kali dia hendak sujud atau ketika dia bangkit dari sujudnya duduk. Thumma yusallimu, kemudian dia menutupnya dengan salam. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu yatashahhadu idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Dan di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa apabila dia sujud sahwi setelah salam penutup salat, maka dia diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca doa tasyahud, yaitu dia sujud takbir, sujud, kemudian baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau bacaan yang lain. Nanti ada disebutkan. Kemudian dia bangkit dari dari sujudnya, duduk antara dua sujud. Maka dia membaca juga sebagaimana doa bacaan di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, membaca zikir sujud, doa sujud. Kemudian bangkit, tidak langsung salam, tapi dia membaca tasyahud. Kemudian baru ditutup dengan salam. Itu yang pendapat sebagian para ulama. Ada juga yang sebagaimana yang sering kita lakukan adalah tidak perlu tasyahud, langsung salam. Li burudi dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salasati ahadits hasanah bimajmu'iha, yaitu ada 3 hadis yang disebutkan bimajmu'iha, yaitu ada 3 hadis hasan. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan adalah ada beberapa penjelasan atau yang menjelaskan yang berkaitan dengan perbedaan antara seseorang yang menambah salat, rakaat salat, atau dia mengurangi rakaat salat. Maka sebagian para ulama menjelaskan bahwa apabila dia menambah rakaat salat, maka dia sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Adapun apabila dia mengurangi rakaat salat atau yang lainnya, maka dia sujud, dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi dijelaskan bahwa itu tidak memiliki dasar yang kuat, sebagaimana dasar atau dalil yang menjelaskan boleh memilih antara keduanya. Tidak dibedakan antara keduanya, apakah dia menambah atau mengurangi, maka sama-sama dia boleh memilih, entah dia sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian muallif hafizahullah taala melanjutkan dengan pembahasan yang kelima, masalah yang kelima atau faedah yang kelima yang berkaitan dengan sujud at-tilawah.
Udah aja atau belum? Masih ya. Iya. Ah? 9 menit lagi. Ya, kita lanjutkan, yaitu sujud at-tilawah. Sujud tilawah, yaitu seseorang disyariatkannya untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ketika seseorang membaca Al-Quran, yang di situ ada perintah atau ada lafaz yang menganjurkan atau tanda untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah masyru'iyatuhu wa hukmuhu. Yang pertama adalah disyariatkannya untuk melakukan sujud tilawah, dan bagaimana hukum sujud tilawah. Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayati allati waradat fiha as-sajadat wastima'uha. Dan ini disyariatkan bagi seorang atau disyariatkannya untuk melakukan sujud tilawah, yaitu tatkala seorang membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada tanda sujud atau perintah sujud. Wastima'uha, baik itu bagi orang yang membaca atau dia mendengarkan bacaan orang lain, dan orang itu melakukan sujud tilawah, maka dia dianjurkan atau diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajadatu, yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajadatu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud, ada tanda untuk sujud. Fayasjudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, wa nasjudu ma'ahu, maka kami pun ikut sujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhati, sampai-sampai kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Maksudnya mereka berebutan untuk sujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka para sahabat langsung ikut sujud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun ala sahih, dan hukumnya adalah yang sahih, yang rajih, yaitu sunnah melakukan sujud tilawah. Yaitu sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Sunnah di sini adalah untuk dikerjakan. Walaysa biwajibin, dan hukumnya bukan wajib. Faqad qara'a, sebagaimana di dalam hadis yang lain, faqad qara'a Zaid bin Sabit ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi, yaitu tatkala Zaid bin Sabit membaca Al-Quran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Sabit ketika itu membaca surah An-Najm. Pada akhirnya Zaid bin Sabit membaca fasjudu lillahi wa'budu di akhir surat An-Najm. Fadalla ala adabil wujub, dan ketika itu
Zaid bin Thabit tidak sujud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak sujud ketika dia membaca akhir surat, membaca surah An-Najm, kemudian sampai akhirnya fasjudu lillahi wa'budu. Maka Zaid bin Thabit ketika itu tidak sujud tilawah, padahal di situ ada perintah atau ada tanda untuk sujud tilawah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud tilawah. Kenapa? Karena orang yang membaca, yaitu Zaid, sahabat Zaid bin Thabit, tidak melakukan sujud tilawah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud tilawah. Jadi apabila seseorang membaca surah yang dalam ada sujud tilawah, kemudian ada orang di sampingnya mendengarkan bacaan surat tersebut, apabila yang baca Al-Quran itu tidak melakukan sujud, maka tidak dianjurkan orang yang mendengarnya untuk sujud tilawah. Wa yushra'u sujudut tilawati fi haqqil qari'i wal mustami'i. Jadi disyariatkannya sujud tilawah, yaitu bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Apabila orang yang membaca melakukan sujud tilawah, maka yang mendengarkannya juga ikut melakukan sujud tilawah. Idza qara'a ayata sajadatin fi sholati aw kharijiha. Apabila seseorang membaca ayat sajadah, baik itu di dalam salatnya atau di luar salat, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika indama kana yaqra'u sajadah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'u as-sajadah, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah atau ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Wa li sujudi as-sahabati ma'ahu kama marra fi hadits Ibnu Umar. Dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan. Fi hadis Ibnu Umar, yaitu dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana beliau mengatakan fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka kami pun sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bahwa diperintahkannya untuk sujud tilawah di luar salat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran di hadapan sahabatnya, yaitu di luar salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah, diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Itu dalil yang berkaitan dengan sujud tilawah dibolehkannya di luar salat. Wa dalilu ala masyru'iyyatihi fi shalah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa diperintahkannya atau dianjurkannya, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah di dalam salat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim an Abi Rafi' qala, dari sahabat Abi Rafi' berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atama." Saya pernah salat bersama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu al-atama, yaitu ketika itu
salat Isya. Di antara nama salat Isya adalah al-atama. Faqara'a, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca ketika itu yaitu surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u insyaqqat. Fasajada, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam salatnya membaca surah Al-Insyiqaq. Apa itu? Ya. Ayatnya. Ayat di akhir surat Al-Insyiqaq. Di akhir surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka di situ, sampai di situ Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kemudian melakukan sujud tilawah di dalam salatnya. Fakultu ma hadhihi, maka tatkala selesai salat maka Abi Rafi mengatakan, ma hadhi, apa-apaan ini? Qala sajadtu biha, maka Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab pernyataan Abi Rafi. Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mengatakan bahwasanya saya pernah sujud di belakang Abil Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami dan di belakangnya ada Abi Hurairah membaca surah Al-Insyiqaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah dan Abi Hurairah juga sahabatnya di belakang melakukan sujud tilawah. Fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Maka fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu senantiasa melakukan sujud tilawah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan sujud tilawah ketika dia membaca atau mendapati ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah atau ada tanda untuk sujud tilawah. Fa idza lam yasjudul qari'u, apabila orang yang membaca ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah, la yasjudus al-mustami', maka tidak dianjurkan bagi orang yang mendengarkannya atau mendengarkan bacaan tersebut untuk sujud tilawah. Li'anna al-mustami'a tab'un, karena orang yang mendengar itu adalah mengikuti orang yang membaca sebagai tabi. Tab'un fiha lil qari, yaitu tabi atau mengikuti orang yang membaca. Bila orang yang membaca tidak melakukan sujud tilawah, maka orang yang mendengarkannya juga tidak disyariatkannya atau tidak diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Wa li hadits Zaid bin Sabit, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Sabit al-mutaqaddim yang sudah kita bacakan tadi, yaitu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Kemudian sahabat Zaid bin Sabit tidak melakukan sujud tilawah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak melakukan sujud tilawah karena Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu tidak melakukan sujud tilawah. Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjud an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid tidak sujud dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud. Orang yang membaca tidak melakukan sujud maka
orang yang mendengarkannya juga tidak melakukan sujud tilawah. Kemudian yang kedua yaitu fadluhu, yaitu keutamaan sujud tilawah. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan keutamaan sujud tilawah, kemudian dilanjutkan dengan sifat dan bagaimana cara sujud tilawah, dan beberapa tempat yang diperintahkan atau ada sujud tilawah di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.